Jadi kalau komitmennya selama ini saya kira kita mungkin digerakkan sepakat bahwa setengah hati. Sebetulnya kan kalau kita ngomong konteks itu kan pasti teman-teman juga punya data lah ya. Korupsi di sektor SDA ini kan luar biasa ya. Akarnya korupsi kan conflict of interest. Itu bisa dibilang ya dibiarkan kemana-mana. Itu bisa kita lihat bahwa di sektor-sektor pengelolaan sumber daya alam sebenarnya ya conflict of interest terjadi di mana-mana gitu. Keadaan besarnya kan state capture. Negara terbajak. Peraturan terbajak, baik itu pembuatannya ataupun pelaksanaannya. Terus pada saat kita mau defense, court juga tercapture, pengadilan pun terbajak. Itu kadang bisa dilihat dari sudut pandang itu bahwa memang komitmennya ya setengah hati. Oke, halo sahabat, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan kita masih selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja waras. Apalagi hari-hari belakangan ini memang sangat membutuhkan kewarasan kita. Nah, salah satu cara menjaga kewarasan adalah ngobrol, berbagi ilmu, dan tentu bertemu dengan teman-teman baru. Hari ini saya sudah kedatangan dua teman baru, Mas Leo sama Mas Asof ya, dari Trenasia ya. Saya dari Greenpeace. Oh, Greenpeace dan Trenasia. Oke, sorry, kirain dua-duanya dari Trenasia. Nah, kita akan banyak bicara soal energi bersih, energi terbarukan, dan tentu kaitannya dengan peta politik hari ini tentu saja. Karena bicara soal energi bersih, kita akan bicara energi fosil ya, soal ekstraktif, dan tentu kita semua tahu bahwa di belakang itu semua adalah politik. Sepakat nggak gitu ya? Iya, pasti. Oke, terima kasih Mas Leo, Mas Asof. Nah, kalau lihat situasi hari ini terkait dengan Pilpres, terkait dengan energi bersih, nah sejauh mana sih sebetulnya komitmen para elit politik kita sebetulnya terhadap energi bersih? Sebetulnya seberapa serius dan memang kelihatan langkahnya kita mau menuju ke sana? Silakan, siapa duluan? Bang Leo lah. Silakan. Iya, makasih Mas Danar ya. Iya. Jadi kalau komitmennya selama ini saya kira kita mungkin digerakkan sepakat bahwa setengah hati. Kalau mau disebutkan seperti singkatnya setengah hati saya kira. Jadi ada banyak sekali kepentingan dari para elit ini dan kita ya tahun-tahun belakangan kita sebut oligark kan. Itu untuk tetap bersama energi fosil dengan menggunakan tentu saja retorika yang misalnya nasionalistik misalnya. Kemudian retorika bahwa industrialisasi terjadi di utara duluan dari revolusi industri, sejak revolusi industri kita belum gitu. Jadi nggak adil. Nah, saya kira dalam 5-10 tahun terakhir kan, terutama di masa pemerintahan kedua Presiden Jokowi, itu makin termanifest gitu ya, pengaruh itu dalam perumusan kebijakan publik. Salah satu yang paling telanjang tentunya revisi Undang-Undang Minerba, 2019 itu, yang ya itu telanjang ya, menguntungkan 6 grup terbesar batubara, bisa dibilang begitu. Perusahaan ya? Iya, grup-grup terbesar. Baik dari segi perpanjangan konsesi dan sebagainya gitu. Nah kemudian perumusan kebijakan publik tentu saja Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, memperlemah berbagai instrumen pengawasan lingkungan atau environmental safeguards kita yang masih tersisa, bisa dibilang begitu ya. Kemudian juga bahkan ke rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan yang seharusnya menjadi
sebenarnya diharapkan tadinya menjadi legal basis yang kuat untuk pengembangan energi terbarukan. Tapi kan sudah disusupi, dibajak oleh solusi-solusi palsu berbasis batu bara, baik batu bara cair maupun batu bara gas, bahkan juga nuklir. Terakhir mungkin urusan energi transisi ya dihilirisasi nikel. Yang retorikanya adalah gimana kita menjadi champion of the world di dalam dari hulu ke hilir untuk urusan nikel, baterai dan EV ini. Tapi kan dijalankan dengan cara-cara serampangan ya. Pertama energinya malah dari batu bara, umumnya hampir seluruh atau seluruhnya smelter itu. Dan kemudian perusahaan lingkungannya, baik dalam bentuk deforestasi maupun kita mulai melihat misalnya tailing yang bersifat asam gitu dengan teknologi yang kotor dibawa untuk smelter tersebut. Kita udah ngelihat kerusakan lingkungan di pulau-pulau di Indonesia bagian timur, di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur, dan ternyata juga statistik ekonomi beberapa tahun terakhir kan tidak membuktikan bahwa ada kesejahteraan yang terjadi di sana. Begitu dulu mungkin. Sip. Mas Asep? Ya, melengkapi Bang Leo, ada beberapa sinyal terakhir. Karena kalau bicara hari ini, quick count udah ketahuan lah ya siapa ya. Ya meskipun saya kan bilang ini baru quick count. Iya dari quick count, dari quick count. Tapi kan ada ketersambungan antara Jokowi dan pemenang sementara quick count ini. Nah di akhir-akhir ini kan kita lihat ada move dari DEN ya. Mereka mau merevisi target Indonesia dalam konteks bauran energi terbarukan dari 23% menjadi 17-19% by 2025 ya. Itu satu sinyal. Kemudian sinyal berikutnya kalau kita lihat lagi, kita mau bungkus sebagai apa itu? Demokratisasi lah ya. Menuju demokratisasi ini kan solar panel atap juga peraturan terbaru kurang lebih menarik insentif bagi publik untuk berpartisipasi lah ya, berpartisipasi dalam arti berproduksi juga dengan menggunakan atap-atap mereka. Nah, penurunan target itu terus kemudian diiringi dengan aturan yang lebih detail tadi kan berarti space untuk fosilnya masih besar pada akhirnya. Space untuk fosil masih besar menggambarkan ya bahwa adiksi kita ini masih sangat kuat gitu. Lock in kalau kata penelitian Greenpeace sama FEB UI, kurang lebih yang dikhawatirkan adalah situasinya sudah terlock in dengan ragam kebijakan. Tapi betul tadi kata Bang Leo, justru nanti yang masuk banyak akan ya berbasis fosil lagi. Gas udah digadang-gadang terus jadi bahan bakar untuk transisi lah ya, kurang lebih begitu, walaupun konsekuensinya kalau kita invest di infrastruktur gas tuh ya lock in-nya panjang gitu. Modalnya gede, kontraknya panjang, kurang lebih begitu, lock in lagi dalam jangka panjang. Atau nuklir bahkan. Jadi bisa dilihat dari sudut pandang itu bahwa memang komitmennya ya setengah hati. Terus kalau kita lihat dari debat yang soal lingkungan, kemarin kan kita dengar CCS tuh diomongin terus tuh. Carbon capture storage atau utility storage. Di saat yang sama pun kita dengar dari pemerintah Luhut yang bilang waktu itu bahwa kita bisa juga terima karbon dari luar untuk di storage gitu kan di bawah tanah Indonesia. Jadi kurang lebih berarti memang arahnya masih melanggengkan fosil dan kemudian RI-nya di saat yang sama dihambat. Jadi memang ya setengah hati. Tapi yang lebih lucu lagi kan sempat ada juga omongan soal greenflation gitu ya. Ini karena pemenang quick vote quick count gitu. Jadi harus kita mulai bahas. Apa yang mereka omongkan, apa yang mereka programkan gitu ya dalam visi misi apa yang mereka tawarkan. Di saat sama ngomong greenflation, tapi di saat yang sama mereka pengen atau endorse teknologi-teknologi yang mahal. Yang itu bisa jadi sumber inflasi itu sendiri. Walaupun yang paling sederhana bukan greenflation kali ya. Greedflation aja itu. Inflasi karena greed lah gitu. Greed salah satunya ya dari fossil fuel. Dan kita harus amati juga bahwa yang dijual itu on behalf of kedaulatan, betul kata. Nasionalisme kedaulatan itu kan dijual. Padahal dangkal lah gitu ya. Bio, kan itu banyak banget tuh. Biofuel, biomass, bioan itu, bioenergi. Yang konsekuensinya tentu ke hutan gitu, hutan-hutan kita yang tersisa gitu kan.
Kalau tren Asia sendiri dari biomass aja kita melihat dengan praktik co-firing campur-campur kayu gitu ya dengan batu bara yang udah diaplikasikan di puluhan PLTU di Indonesia saat ini dengan mix 5% dan mau 10%, itu ancamannya bisa 2,3 juta hektar per tahun deforestasi baru. Oh wow. Ya itu kalau dihitung memang akan begitu karena rencana mereka kan sampai 10% dan akan lebih banyak lagi, bahkan mau full firing katanya. Jadi semua kayu tuh. Jadi itu yang harus kita waspadai. Kedaulatan dipakai untuk ya menghabisi hutan akhirnya, dan mereka yang bergantung kepadanya bukan hanya yang ada di situ di lokasi itu, tapi ya kita juga kan bergantung dengan hutan secara tidak sadar walaupun jauh. Gitu Mas. Oke. Nah, menarik tadi greedflation ya. Sebetulnya kan kalau kita ngomong konteks itu kan pasti teman-teman juga punya data lah ya. Korupsi di sektor SDA ini kan luar biasa ya. Cukup masif dan sudah berjalan TSM. Terstruktur sistematis dan masif itu. Nah, sebetulnya dalam konteks upaya pencegahan ataupun upaya pemberantasan itu kita sekarang di mana sih? Kan kalau ngomong misalnya kita lihat KPK dulu kan punya Korsubgah ya, atau nggak tahu sekarang masih nggak sih Korsubgah di sektor SDA itu gitu. Nah sebetulnya kita ada di mana itu upaya fighting against corruption itu? Gimana Mas Leo? Stagnan. Secara umum stagnan. Jadi kan pada edisi KPK Firly Bahuri ini kan sebenarnya kan GNPSDA ya itu sebenarnya Gerakan Nasional Penyelaman Sumber Daya, tadinya motornya KPK itu yang banyak dari kita juga bantu, itu sebenarnya bisa dianggap bisa dilihat dinonaktifkan kan, nggak ada lagi banyak di situ gerakan-gerakan. Saya kira memang KPK-nya sendiri secara keseluruhan dilemahkan toh dengan revisi undang-undangnya, dengan posisinya di bawah presiden. Artinya tebang pilihnya makin kentara dan seterusnya gitu. Kemudian rejim incumbent yang akan dilanjutkan, yang itu kan relatively atau sudah clear bilang bahwa mereka nggak suka yang namanya penangkapan OTT kan gitu kan. Kalau bisa pencegahan aja, pokoknya pakai digitalisasi pokoknya. Padahal kita udah tahu bahwa yang namanya political corruption itu nggak bisa dilawan sama digitalisasi karena keputusan itu udah diambil lebih dahulu lagi daripada sebelum diaplikasikan kepada macam-macam e-katalog lah apalah gitu kan. Yang terjadi sejak perencanaan bahkan kan. Iya. Nah kemudian juga kita melihat bahwa kan akarnya korupsi kan conflict of interest. Itu bisa dibilang ya dibiarkan kemana-mana, bisa artinya ya kan kulminasinya salah satu di MK, walaupun itu nggak langsung ngomongin sumber daya alam atau apa, tapi abuse of power-nya kelihatan. Betul di jadi itu bisa kita lihat bahwa di sektor-sektor pengelolaan sumber daya alam sebenarnya ya conflict of interest terjadi di mana-mana gitu. Yang regulator punya kaki-kaki di implementer kan, sebagai di pelaku bisnisnya gitu. Macam-macam grup gitu direpresentasikan di pemerintahan dan juga jadi pelaku gitu. Nah kita punya satu lagi. Kalau kita lihat yang menang ini, kan kalau ditanya soal bagaimana pemberantasan korupsi, pokoknya gaji dinaikin. Itu aja kan yang kita dengar di debat kan, gaji dinaikkan. Itu juga formula yang udah nggak berhasil. Sudah dilakukan kan sebetulnya. Sudah. Reformasi renumerasi sudah berjalan bahkan mulai dari Presiden SBY. Sampai. Nah, karena memang pada saat insentif untuk perilaku koruptif masih terlalu besar,
Kemudian orang ngambil resiko dan kalau misalnya level dirjen, level eselon 1 atau eselon 2 jadi 70 juta, 80 juta sebulan gitu kan, reformasi remunerasi akhirnya menghasilkan seperti itu kan. Tapi di saat yang lama insentif-insentif untuk dapetin ratusan juta ataupun miliar itu masih tersedia semua gitu. Ya nggak akan bisa gitu ini. Jadi memang kita punya persoalan serius ke depan melihat gimana sebenarnya KPK yang udah dilemahkan, undang-undangnya lemah, fokusnya kepada pengelolaan sumber daya alam lemah juga. Ini bekerja pada sebuah rejim yang practically hampir tidak kelihatan agenda anti korupsinya. Oke. Kayaknya memang benar yang dibilang teman-teman ya, winter is coming ya. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin Mas Hasan ada tambahan soal korupsi tadi itu. Ya, jadi ya betul kata Bang Leo tadi kan keadaan besarnya kan state capture. Negara terbajak, peraturan terbajak, baik itu pembuatannya ataupun pelaksanaannya. Terus pada saat kita mau defense, court juga tercapture, pengadilan pun terbajak. Itu keadaannya, tapi kita runut aja, betul KPK, omnibus gitu ya, Minerba dan lain terjadi sangat cepat gitu. Dengan latar belakang apa kan itu yang harus kita bahas juga. Cerita-cerita soal deindustrialisasi, soal jebakan kelas menengah, negara kelas pendapatan menengah gitu ya. Terus 2045 dividen demografi yang dilakukannya, tapi justru yang seharusnya kita berantas tuh. Korupsi kan. Jadi bukan soal yang selama ini rezim bilang bahwa kita butuh untuk longgarkan banyak hal, longgarkan perlindungan terhadap pekerja, longgarkan perlindungan terhadap lingkungan gitu, birokrasi yang rumit dan lain, tapi korupsinya nggak ditangani, justru dilemahkan. Jadi kan beliefnya beda tuh, gimana cara kita bisa maju gitu kan ya dengan latar belakang itu, tapi nggak nyambung dengan apa yang mereka lakukan. Jadi justru narasi ini digunakan aja untuk pembenaran untuk apa ya, kita bilang aja memang hanya untuk kepentingan segelintir kan, untuk memuaskan itu kepentingan gitu yang saling berkelindan. Jadi mungkin begitu latar belakangnya. Jadi kalau ditanya ini gimana nih si KPK dan cara agenda kita untuk penyelamatan sumber daya alam ini, ya dalam keadaan terbajak. Jadi supaya kita bisa rumuskan agenda yang pas tuh. Jadi kita harus tahu lanskapnya begitu setidaknya dari bacaan kita. Nah, kalau bicara soal pragmatisme ya. Ini kan saya yakin teman-teman sudah mengamati berapa kali pemilu kan. Dan setiap kali pemilu kan pasti ada kelompok penyokong nih. Entah dalam bentuk nanti tim ses ataupun misalnya donatur ya. Nah, kalau teman-teman lihat di Pilpres kali ini, komposisi pengusaha yang selama ini melakukan perusakan sumber daya alam itu ada di semua kandidat atau gimana teman-teman lihatnya? Di semua ada ya? Di semua ada. Di semua ada, tapi tentunya sekarang karena setidaknya versi quick count ada pemenangnya, kita mungkin perlu konsentrasi ke sana ya. Ke situ. Sekalipun tentu kita harus waspada kan juga ke terjadinya proses ini akomodasi kepada baik ke 01 maupun 03 dan itu pasti juga akan membawa juga kan aktor-aktor bisnisnya yang ada di situ dan bisa jadi bahkan sebenarnya kan ini kan nature-nya yang kita pelajari ya dari 2 dekade ini, nature-nya aktor-aktor bisnis ini, mereka mungkin akan mencoba mendorong paling awal rekonsiliasi karena kepentingan loh. Betul. Kepentingannya. Jadi ya nanti bentuknya apa, koalisi yang gemuk sekali gitu, di mana semua juga dapat space lagi gitu untuk berbisnis, beroligarki dan mengembangkan industri-industri ekstraktifnya misalnya gitu.
saya kira masih akan yang kita harus waspadai ke depan, saya kira dalam konteks paling tidak dari iklim dan lingkungan gitu. Ya dua oligarki terbesar yang selama ini mempengaruhi yaitu oligarki batubara dan oligarki sawit. Oke. Tetapi saya memperkirakan ada, dan saya kira gerakan-gerakannya sudah muncul. Klaster yang ketiga itu oligarki yang masuk yang di wilayah hilirisasi, nikel, mineral kritis, critical mineral dan varian-variannya. Saya kira itu apalagi kan dijadikan strategi utama kan ya dari Presiden incumbent, Presiden Jokowi sendiri kan sudah jadi utama gitu ya dalam beberapa tahun terakhir dan sudah diadopsi secara penuh lah ya gitu untuk jadi strategi pembangunan ekonomi utama ke depan, ke 5 tahun ke depan. Saya perkirakan klaster itu akan terbentuk. Oligarki itu akan terbentuk juga dengan mungkin dengan cepat bahkan seiring dengan cepatnya misalnya smelterisasi dan sebagainya itu gitu. Saya kira itu. Oke. Gimana Mas Hasso? Ya sama kayak Bang Leo. Ada di semua. Greenpeace salah satu yang men-scan itu kan selain kawan-kawan Jatam. Tapi ada kawan-kawan media waktu itu yang coba mendeskripsikan lebih jauh dari teman-teman itu. Oke. Yang kurang lebih memang paling banyak ngumpulnya di nomor 2 lah kurang lebih gitu ya. 231 kemarin gitu. Menarik tadi yang mineral kritis ini. Jadi 2019 betul kepentingan batubara, oligarki batubara ada di mana-mana juga. Terus kita lihat secara lini masa ya apa yang terjadi gitu, revisi peraturan omnibus dan lain-lain, dan kemudian sebelum pilpres pun kita udah mendeteksi bukan pada geser itu ekspansi lebih tepatnya. Oke. Atau mungkin mereka akan pakai kata diversifikasi, maksudnya batubara kagak ditinggal terus punya mainan baru gitu ya. Menyiapkan mungkin kalau mau pindah, tapi kayaknya nggak bakal pindah-pindah juga sampai batubara habis, mungkin mereka tetap di situ. Jadi banyak yang bergerak expand tuh ke bisnis mineral kritis, baik di pertambangannya ataupun coba ikut di smelternya gitu, ataupun ada yang di hilirnya bahkan begitu kan. Ya kita bicara motor listrik, mobil listrik dan lain-lain. Jadi bergeser ke situ. Jadi mereka membaca pergeseran sekaligus peluang baru dan tentu mereka pada satu yaitu kan mereka dan akan tetap maintain itu, saya rasa ya. Asimetri pengetahuannya. Kan mereka yang duluan tahu, mereka yang akan duluan exploit. Atau bahkan boleh jadi mereka akan set peraturan yang bisa bikin advantage itu tetap ada kan gitu. Tapi itu yang kita lihat, mereka bergeser tuh. Nambah gitu, nambah lapak lah, justru nambah lapak. Dan betul ini jadi komplit nih. Transisi, dalam konteks transisinya dibajak, mereka ikut bermain di situ, terus kemudian bahkan di hutannya juga gitu ya. Kan akan butuh lahan juga banyak kurang lebih. Nikel itu bukan nggak ngabisin hutan gitu ya. Tambang bukan nggak ngabisin hutan, batu bara pun ngabisin hutan. Banyak lah yang menghabisi hutan gitu. Jadi di berbagai lini dalam konteks transisi ini sudah dibajak. Dan itu makanya kita bilang dari dulu gitu ya. Yang kita mau itu demokratisasi gitu. Demokratisasi energi gitu. Yang seharusnya demokratisasi energi itu kan konsekuensi logisnya mereka harus let go power tuh. Ada banyak power yang harus diambil dari mereka, kan begitu konsekuensinya. Termasuk untuk produksi, distribusi, konsumsi sampai dia bisa jadi ya berkelanjutan lah ya, kan sekarang nggak berkelanjutan. Struktur pasarnya buruk sekali untuk lingkungan, kan kurang lebih begitu tuh. Tidak akan efisien dan lain-lain. Tapi begitu, diversifikasi, ekspansi justru sambil ininya pun nggak ditinggalin. Panen terus kan yang penambang batu bara tuh panen terus, terutama untuk ekspor. Panen terus. Nah, kalau bicara, saya itu sebagai orang awam sebetulnya agak susah menangkap terminologi hilirisasi. Karena saya coba, ini akar katanya dari mana sih hilirisasi itu gitu. Ternyata kalau saya nggak salah itu sebenarnya bahasa Inggrisnya downstream ya. Downstream. Iya, sekarang ya downstreaming. Nah, kalau tiba-tiba jadi bahasa Indonesia tuh kok jadi hilirisasi. Nah, kalau hulu jadi apa dia? Huluisasi. Tapi anyway, kita nggak diskusi nggak berdebat soal terminologi. Tapi sebetulnya apa sih yang dimaui dengan hilirisasi ini gitu? Paling tidak kalau teman-teman lihat ini kan muncul dalam perdebatan beberapa kali debat capres ya, dan juga mungkin cawapres. Iya.
terutama nikel. Tadi Mas Leo sempat menyinggung sebentar. Tapi kalau teman-teman lihatnya gimana sih? Oke. Kalau saya ngelihatnya gini. Jadi kan di hal yang besarnya kan yang disampaikan terus-menerus juga gitu kan, 2045 harus jadi Indonesia emas. Kan gitu. Mudah-mudahan nggak tambah C ya depannya ya. Cemas. Ya. Nah, 2045 Indonesia emas, kita harus setidaknya di 13.000 sampai 15.000 US dollars per kapita. Oke. Kita di 4.000-an sekarang. Ada bonus demografi yang sampai 2030 aja katanya kan gitu kan. Kalau setelah itu mungkin malah jadi demographic crisis atau ini karena terlalu banyak yang nganggur misalnya. Nah, di sisi yang lain kita sudah relatively stagnan dengan 5% growth, economic growth itu sejak mungkin beberapa tahun terakhirnya Pak SBY, kalau saya nggak salah. Terakhir yang 6% itu mungkin di 2012 atau 13. Dan itu sebenarnya sebuah kemudian dengan gagah perkasa kan waktu itu kan Presiden Jokowi 2014 bilang 7%, gitu kan? Iya. Masih ingat saya. Semua skenario termasuk skenario energi, skenario listrik dipasang di 7% economic growth itu, dan akhirnya kita sekarang begini di overcapacity listrik 40% di Jawa, Bali. Nah, itu sebenarnya perlu evaluasi yang besar-besaran sebenarnya di situ, karena ada banyak sekali aset yang jadi sebenarnya underutilized dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain terjadi saya kira Indonesia walaupun kadang saya kira udah konsensus lah ya di banyak ekonomis bahwa sudah terjadi deindustrialisasi, di mana saya kira sekarang kontribusi manufaktur kepada economic growth itu mungkin di sekitar 17-18% saja kan ya, Sof ya? Kecil sekali ya. Iya. Sempat dulu sampai ke 26-27% kalau saya tidak salah. Nah, jadi kita kurang kompetitif lah. Karena itu pindah ke Vietnam lah, segala macam. Nah, Presiden Jokowi saya kira menawarkan shortcut dengan hilirisasi ini. Jadi dia dan yang sekelilingnya juga udah saya kira udah pusing juga gitu ya. Kenapa 5% terus gitu kan? Gitu kan? Nah, jadi shortcutnya hilirisasi. Oh, ternyata kita punya nikel terbesar di dunia. Oh, ada tren EV dan dan tentu kemudian catatannya banyak lah ya. Kemudian apakah nanti ini masih nikel atau dari baterainya yang dominan apakah masih yang nikel atau yang sudah lithium fosfat nanti itu bisa juga bikin keputusan yang salah juga gitu nantinya gitu. Nah, tapi ini saya kira yang ditawarkan, kalau yang saya pahami ditawarkan adalah sebuah shortcut untuk rebound dan economic growth, untuk economic growth ke 2045 itu. Apakah itu sesuatu yang tervalidasi dan juga realistis, karena banyak sekali ya kesannya, saya nggak tahu apakah kesannya desisinya udah diambil duluan, baru studi-studinya macam-macam, justifikasi gayanya begitu memang. gitu kan, IKN, baru sibuk lah Bappenas bikin visibility karena udah diputusin duluan sama pemimpin. Iya, itu artinya gitu. Kalau begitu kan logikanya bukan studi ya, tapi justifikasi. Iya, justifikasi. Iya. Oke. Gimana Mas Aslam? Iya, hilirisasi pengen dapat nilai tambah gitu ya. Nilai tambah darinya tuh kan yang masih dipraktekin juga kan. Gali jual gitu kan, tebang jual gitu. Kan kurang lebih gitu tuh. Iya, bahan mentah ya. Bahan mentah. Raw material. Nah, terus sekarang mau dapat nilai tambah gitu kan. Jadi hilirisasi ini memang arahnya lebih ke nilai tambah. Jelas beda dengan industrialisasi. Beda jauh tuh hilirisasi dan industrialisasi.
kalau kita mau ngomong industrialisasi, mungkin kita harus agak melihatnya rantai nilainya tuh atau rantai supply-nya. Jadi kalau dalam konteks nikel di Indonesia hilirisasi, tapi kalau kita lebarin sampai ke Cina itu industrialisasi, jadi kawasan tuh. Nah, tapi di nilai tambahnya sendiri kan udah dibuktikan ya, Bang Faisal Basri itu mematahkan nilai tambahnya kagak dapet juga. Nilai tambah yang Bang Faisal bilang lari 90% justru ke Cina gitu. Kan ini karena strukturnya kan sejauh ini yang bisa kita lihat ada tambang nikel, ada beberapa kawasan industrial park, terus ada kebijakan yang kurang lebih nggak boleh ekspor mentah, berarti kan sudah pasti jual ke kawasan tuh. Dalam artian kawasan itu akan pegang kendali, powernya lebih gede terhadap tambang-tambang. Itu pertama. Terus kemudian kita lihat aja industrial park itu yang kebanyakan invest siapa? Ya kita sebutnya Tiongkok gitu. Dengan berbagai macam modanya, mau equity, mau hutang dan segala macam. Dan kemudian pada akhirnya kalau kita lihat juga kemana larinya ke Tiongkok juga. Bahkan hampir monopsoni. Jadi di sininya oligopsoni, di sininya monopsoni. Kendalinya ada di sini nih. Kurang lebih nggak ada opsi kan? Penambang nggak bisa jual. Sekarang keluar mentah. Harus ke industrial park, smelter. Smelter udah jelas tuh dengan tambahin ada rezim devisa bebas juga, duitnya ngalir ke sana tuh. Tapi juga jualnya ke sana kan akhirnya. Monopsoni, jadi yang powernya itu ada di situ. Jadi itu struktur yang sangat tidak bagus. Nilai tambahnya nggak dapat. Nilai negatifnya banyak banget. Maksudnya lingkungan rusak, pekerja pada tewas, terus menerus kan itu ceritanya. Jadi instead of kita dapat value, yang ada tuh value-nya diekstrak. Dan kita nggak dapat apa-apa. Bahkan ada yang membandingkan antara dulu masih kelakuan gali jual versus sekarang smelting dulu baru jual, lebih gede ini. Karena nggak ada pajaknya nih, nggak ada pajak keluar, nggak ada pajak ekspor, nggak ada bea, belum karena PSN tax holiday, kan begitu. Jadi saya bingung juga kenapa kok bisa jadi begitu konfigurasinya. Padahal hilirisasi nilai tambah dari industrialisasi masih jauh. Jadi di hilirisasinya pun harus kita gugat tuh, nilai tambahnya mana gitu. Dan untuk siapa? Artinya kalau boleh saya analogin secara sederhana, ini sebetulnya pola relasinya mirip dengan petani dengan tukang ijon ya. Ya kurang lebih begitu, betul jadinya. Benar nggak kira-kira kalau analoginya gitu ya? Artinya apapun yang dilakukan petani ya tidak berdaya di hadapan tengkulak atau tukang ijon ya kan? Meskipun ini relasinya lebih ke global ya. Betul. Kan saya sering dengar juga, nggak tahu Bang Leo. Kenapa ya bisa begitu? Salah satunya kan narasi dari pemerintah, kita pengen transfer teknologi. Apa iya terjadi transfer teknologi? Smelting tuh, Bang, teknologi sederhana ya. Kita dari dulu udah mainan logam gitu kan. Iya. Ya maksudnya nggak ada lompatan teknologi ya. Itu dia. Gitu kalau saya ngelihatnya. Dan kita dapat teknologi yang kalau HPAL itu kotor sekali. Iya, betul juga ya. Yang menghasilkan tailing yang asam itu, yang acidic itu. Jadi ada di balik kemegahan Morowali Industrial Park dan sebagainya itu nggak juga ada terlalu banyak teknologi yang maju ada di situ gitu. Kita punya tradisi yang cukup panjang sebetulnya mengolah logam ya. Iya. Ya meskipun secara tradisi. Gitu dari dulu. Itu apa gamelan betul. Olahan logam kan. Penempaan ya. Betul. Artinya kalau tadi teman-teman bilang sebenarnya tidak ada lompatan teknologi baru yang sophisticated katakanlah begitu ya. Kemudian saya membayangkannya ya ini sebetulnya teknologi kalau boleh dibilang purba lah ya yang kita sudah punya sebetulnya kan. Betul. Apalagi nilai ekonominya tidak signifikan ngasih nilai tambah. Betul kan, nilai tambah komponennya apa aja? Ada laba gitu ya. Pengusahanya kan dapat laba tuh. Jadi udah jelas dari konfigurasinya, pengusahanya kebanyakan didominasi dari Tiongkok. Rezim kita devisa bebas. Mereka punya opsi untuk larikan itu keluar dan nggak ada masalah, nggak ada kutipan gitu. Terus apalagi yang punya modalnya, dia dapat bunga atau capital gain. Tapi lagi-lagi dari mana tuh yang pemodalnya? Gitu kan, pengusaha, pemodal, terus pekerja, upah. Kemarin dapat cerita banyak tuh dari kawan-kawan buruh di sana. Yang kesejahteraannya sama sekali nggak dapat lah di situ. Nggak ada nilai tambah di situ. Kalau mau fair-fairan
yang dihisap mereka gitu. Terus apa, tanah gitu, sewa tanah nggak terlalu banyak. Jadi ya kan harusnya begitu, hilirisasi harusnya logikanya nilai tambahnya banyak dapat ke kita kan gitu. Tapi ini enggak gitu. Kan itu yang harus kita gugat betul-betul. Maksudnya itu ya punya kita bareng-bareng kan gitu. Iya. Kan kita konstitusinya masih pasal 33 meskipun sudah di amandemen ya. Okay. Tapi kan kita masih mengacu pada tujuan nasional kan memajukan kesejahteraan umum. Persis. Betul. Oke. Nah ini supaya kita tetap optimis nih. Harus. Apa yang sebaiknya kita lakukan ya di kalangan civil society paling tidak lah ya, teman-teman NGO, akademisi mungkin, masyarakat secara umum. Iya. Banyak kayaknya yang harus kita lakukan, tapi ini dalam jam-jam pertama sesudah menghadapi realita baru ini. Iya. Ini saya kira banyak lah yang kita perlu pelajari ya, lessons learned-nya ya. Saya kira satu hal mungkin dan di Greenpeace akan ada refleksi yang lebih dalam soal ini juga. Apakah kita sebenarnya punya disconnect gitu ya kepada massa yang ataupun publik secara luas yang sudah, kalau saya kira quick count udah dari 2004 terbukti lah, nanti juga real count-nya kira-kira begitu. Yang sudah menentukan pilihannya gitu. Nah, jadi disconnect ini mungkin kita harus benar-benar refleksi seperti apa sebenarnya kita harus berkomunikasi dengan publik yang luas itu. Apakah kita selama ini juga di sebuah bubble gitu yang kita perkirakan kemudian tersampaikan message itu secara luas, ternyata mungkin enggak gitu dalam konteks pemilu ini, ternyata enggak gitu. Nah, saya kira ini ada perenungan, ada balik lagi ke istilahnya ke drawing board lagi, ngelihat lagi kritik otokritik ya. Kritik otokritik. Dan kemudian coba dengan strategi-strategi. Sebenarnya beberapa tahun terakhir kan kita ini Gen Z ya. Saya kira itu salah satu yang bisa jadi kita agak strategi. Kita udah fokus sebenarnya relatively ya. Setidaknya saya bisa bicara untuk Greenpeace gitu. Digital communication, kita perkuat digital dan sebagainya. Nah, kita tahu juga bahwa yang kemudian menjadi menang ini juga kuat banget dengan resources berkali-kali lipat juga gitu ya. Betul. Itu serius juga gitu di digital. Dan nah, apakah kita kemudian meletakkan pemahaman kita terhadap kawan-kawan Gen Z ini tidak terlalu akurat misalnya gitu. Dan kemudian artinya kita perlu lihat lagi sebenarnya seperti apa karakternya, karena menurut saya sebenarnya potensinya untuk tetap ada untuk berubah bersama mereka kan harus bersama mereka. Mana bisa kita lapis tipis yang namanya civil society ini sendirian aja gitu ya. Jadi itu yang harus kita lihat lagi. Berarti inilah ya, refleksi, reshaping, retooling, itulah ya, merevisit lagi mungkin strategi-strategi yang memang perlu dimodifikasi mungkin ya. Iya. Gimana Mas Hasto? Ya, selalu ada harapan ya, maksudnya dan harus selalu kita, maksudnya harapan itu kan kalau misalnya kita tidak puas gitu, atau tidak puas lah ya, atau tidak suka dengan satu situasi, dan berarti kita sedang berpikir seharusnya bagaimana. Mungkin ini sedang dirasakan banyak orang. Poinnya adalah berarti orang punya harapan kan. Oh seharusnya nggak begini nih. Berarti ada sesuatu tuh.
Nah, kita harus formulasikan apa ini collective feeling ini pun yang di status quo itu kan kurang lebih kalau kita terangkan secara akademik tadi mulai dari hilirisasi sampai nilai tambahnya nggak ke kita dan lain, tapi kan ini berarti sebenarnya terselubungi saja. Tapi mereka punya aspirasi kan, aspirasi yang harus kita hargai. Untuk maju, untuk sejahtera, valid itu harus itu kan. Nah, berarti kan sebenarnya sama harapannya. Cuma ada yang terselubung, ada yang tidak, maksudnya ada yang tertutup fakta-fakta dari mereka, ada yang sudah terbuka. Tapi poinnya punya harapan masing-masing tuh. Saya pikir harapan itu harus kita harus kita definisikan bersama begitu. Tapi kurang lebih kan konfigurasi yang akhirnya membawa kita ke sini itu juga jadi harus satu yang kita koreksi, harus jadi agenda juga. Kalau pakai model Acemoglu sederhana kan kurang lebih balance of powernya sekarang sangat berat ke pemerintah dan korporasi yang kawin-mawin, sementara civil society melemah. Berarti kan agendanya adalah restore balance dalam konteks itu. Civil society-nya harus kuat. Bagaimana civil society harus kuat itu tadi? Bahwa mungkin gapnya itu banyak harus kita tutup. Gap pengetahuan, gap untuk saling belajar maksudnya. Kan CSO juga bukan paling tahu kan? Bukan si paling bijak dan si paling pintar. Tapi justru, jangan-jangan ada yang di publik sebenarnya tahu gitu, kebijaksanaan di publik yang kita nggak dapat. Jadi untuk saling belajar. Dialektis lah ya? Iya, untuk saling menguatkan. Tapi balance itu harus di-restore supaya check and balance-nya hadir lagi. Kurang lebih begitu. Tapi ada harapan Mas. Artinya tetap optimis kita ya. Kita sedih itu berarti punya harapan ya. Siap. Kita murang itu punya harapan. Siap. Itu saya kira kata kunci yang masih perlu kita pegang terus ya. Teman-teman kita masih punya harapan. Artinya kita masih punya semangat untuk terus berbuat ya. Iya. Sekali lagi terima kasih. Mas Danar, makasih. Sehat-sehat terus ya. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti. Mungkin 2-3 bulan ke depan setelah lihat situasi pasca pelantikan mungkin nanti. Oktober masih sekali lagi terima kasih. Baik sahabat, demikian obrolan saya dan teman-teman. Mudah-mudahan menginspirasi. Kita ketemu di topik-topik berikutnya. Salam.